Halo semuanya, hari ini saya akan kembali belajar matematika diskrit. Namun yang pasti materi akan saya pelajari hari ini berbeda dengan materi-materi yang sudah saya pelajari sebelumnya. Nah, materi yang akan saya pelajari hari ini adalah materi tentang teorema binomial. Kegiatan belajar saya hari ini agak sedikit berbeda atau bahkan bisa dibilang berbeda dengan kegiatan belajar saya sebelumnya. Yang dimana sebelumnya kegiatan belajar saya diawali dengan menonton video-video yang berkaitan dengan materi yang akan saya pelajari pada hari itu. Namun kali ini kegiatan belajar saya hanya membaca materi serta contoh soal beserta pembahasannya. Jadi tidak ada menonton video yang berkaitan dengan materi teorema binomial. Nah, untuk memulai kegiatan belajar saya hari ini, saya akan terlebih dahulu membaca materi tentang teorema binomial yang saya dapatkan dari Menara Ilmu Matematika Diskrit Universitas Gadjah Mada. Di sini sudah terlihat ada slide PPT atau mungkin PPT teorema binomial yang diambil dari Menara Ilmu Matematika Diskrit Universitas Gadjah Mada. Nah, untuk memulai kegiatan belajar saya hari ini, karena di sini terlihat ada 3 sub materi tentang teorema binomial, yaitu tentang teorema binomial itu sendiri, kemudian ada identitas binomial dan identitas van der Monde. Saya akan memulainya terlebih dahulu dengan membaca sub materi teorema binomial. Jadi di sini ada 3 sub materi, yaitu teorema binomial, identitas binomial, dan identitas van der Monde. Saya akan terlebih dahulu membaca tentang teorema binomial. Pertama adalah koefisien binomial. Di sini ada definisi 1, diberikan bilangan bulat negatif N dan bilangan bulat K. Banyaknya cara memilih K objek dari N objek adalah kombinasi N, K. Dengan kombinasi N, K ini ada 2 nilai. Yang pertama, N faktorial per K faktorial di dalam kurung N min K faktorial. Ini untuk 0 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan N. Sedangkan nilai yang kedua adalah kombinasi ini bernilai 0 untuk K yang lain, yaitu jika K kurang dari 0 atau K lebih besar dari N. Kemudian di sini ada teorema 1. Jika R, K, dan N masing-masing merupakan bilangan bulat non-negatif dengan R kurang dari sama dengan K, K kurang dari sama dengan N, maka berlaku 3 teorema ini atau 3 rumus ini. Yang pertama ada kombinasi N0 itu sama dengan kombinasi N yang nilainya adalah 1. Jadi nilai dari kombinasi N0 sama dengan kombinasi dari N sama dengan 1.
Jadi ini kalau dijabarkan yang kombinasi N0 ini dijabarkan bersama dengan N faktorial dikali 0 faktorial dikali N faktorial. Kita tahu bahwa 0 faktorial nilainya adalah 1, sehingga apabila N faktorial dibagi dengan 0 faktorial dikali N faktorial, maka hasilnya adalah 1. Kemudian ini juga sama. Ini kalau kita jabarkan akan juga berbentuk seperti ini, yang nilainya adalah 1. Kemudian yang kedua ada kombinasi NK sama dengan kombinasi N min K. Kita lihat untuk yang sebelah kiri atau ruas kiri. Ini ada rumus umum dari kombinasi, yaitu N faktorial per K faktorial N min K faktorial. Kemudian kita akan jabarkan yang ruas kanan. Kita pakai warna merah. Yaitu kombinasi dari N min K. Ini sama dengan K-nya kita substitusi dengan N min K, sehingga menjadi N faktorial per N min K faktorial dikali N min N plus K faktorial. Ini sama dengan N faktorial per N min K dikali N min N habis, sehingga menjadi K faktorial. N min K faktorial dikali K faktorial. Rumus ini dengan rumus ini sama. Sehingga bisa dikatakan bahwa kombinasi dari NK itu sama dengan kombinasi dari N min K. Kemudian yang terakhir ada kombinasi dari NR dikali dengan kombinasi dari RK itu sama dengan kombinasi dari NK dikali kombinasi dari N min K, R min K. Kita pakai warna oranye. Untuk yang sebelah kanan, sebelah kiri, seperti biasa, rumusnya N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Sedangkan di sebelah kanan, R faktorial per K faktorial R min K faktorial. Dan coret R faktorial bagi X faktorial adalah 1 habis, sehingga menjadi N faktorial per K faktorial N faktorial per K faktorial dikali N min R faktorial dikali R min K faktorial.
Kemudian untuk yang ruas kanan, kita pakai hijau biar yang kelihatan. N kombinasi NK dikali kombinasi N min K R min K. N ini N faktorial per K faktorial N min K faktorial. Kemudian dikali dengan N min K faktorial per R min K faktorial dikali N min K ya min R plus K faktorial. Ini sama dengan N faktorial, N min K-nya bisa dicoret karena hasilnya adalah 1 per K faktorial. Kita panjang bawahnya menjadi R min K. Kemudian ini min K plus K habis. Jadi tinggal N min R faktorial. Jadi terbukti bahwa kedua ruas ini sama. Itu antara ini dengan ini sama. Kemudian kita lanjut, kemudian ada identitas Pascal. Jika ini teorema kedua, jika N dan K masing-masing merupakan bilangan bulat non negatif dengan K kurang dari sama dengan N, maka berlaku kombinasi NK plus kombinasi N K-1 sama kombinasi N plus 1K. Ini kita lihat bukti identitas Pascal. Yaitu ada dua bukti. Pertama, bukti secara aljabar, kemudian bukti secara kombinatorial. Itu bukti secara aljabar untuk K sama dengan 0 dan K kurang K lebih besar atau sama dengan N, identitas Pascal di atas tersebut dapat dibuktikan dengan mudah. Jika 0 kurang dari K kurang dari N. Ini kayaknya kita bilang K-nya 0 dan K-nya lebih besar sama dengan N, itu dapat dibuktikan dengan mudah. Sedangkan kita akan membuktikan bahwa jika untuk K ini antara 0 hingga N, atau 0 kurang dari K kurang dari N. Jadi kita dari bentuk seperti ini akan dijabarkan sehingga menghasilkan bentuk seperti ini. Kemudian kita lihat pertama kombinasi NK plus N, kombinasi N K-1 itu sama dengan, kita jabarkan yang N kombinasi NK dulu. Jadi N faktorial per K faktorial dalam kurung N min K faktorial. Kemudian ditambah dengan N faktorial per K-1 faktorial dalam kurung N min dalam kurung K-1 faktorial. Kemudian jadinya N faktorial per K faktorial dalam kurung N K faktorial plus N faktorial per K-1 faktorial dalam kurung N plus 1 min K faktorial. Dan kita samakan penyebutnya. Untuk yang ini dikali dengan N plus 1 min K. Yang ini dikali dengan N plus 1 min K. Kemudian untuk yang ini dikali dengan K.
Untuk yang ini dikali dengan K. Sehingga menghasilkan faktorial dalam kurung N plus 1 min K per K faktorial dalam kurung N plus 1 min K faktorial plus N faktorial dikali K per K faktorial dalam kurung N plus 1 min K faktorial. Kemudian ini karena N faktorial juga N faktorial, kemudian bawahnya juga sama, menyebutnya bisa dijadikan 1 sehingga menjadi N faktorial dalam kurung N plus 1 min K plus K per K faktorial dalam kurung N plus 1 min K faktorial. Ini K-nya habis sehingga menjadi N faktorial dalam kurung N plus 1, kemudian per K faktorial dalam kurung N plus 1 min K faktorial. Jadinya sesuai dengan prinsip dari faktorial, identitas faktorial, jadi sehingga dalam kurung N plus 1 faktorial per K faktorial dikali dalam kurung N plus 1 min K faktorial. Ini sama saja, bentuk ini sama dengan kombinasi dari N plus 1 K. Kemudian lanjut, ini yang kedua ada bukti secara kombinatorial. Misalkan X sebuah himpunan, suatu himpunan dengan anggota-anggotanya X1, X2 hingga Xn dan Xn plus 1. Yaitu suatu himpunan dengan N plus 1 elemen. Jadi untuk menentukan banyaknya subhimpunan dari X yang terdiri dari K anggota dapat ditentukan dengan meninjau dua kemungkinan berikut, yakni subhimpunan yang memuat elemen Xn plus 1 dan subhimpunan yang tidak memuat elemen Xn plus 1. Banyaknya subhimpunan dari X yang terdiri dari K anggota dan tidak memuat elemen Xn plus 1 adalah NK, kombinasi dari NK. Kemudian, banyaknya subhimpunan dari X yang terdiri dari K anggota dan memuat elemen Xn plus 1 adalah kombinasi dari NK-1. Sehingga berdasarkan aturan penjumlahan, banyaknya subhimpunan dari X yang terdiri dari K anggota itu akan sama dengan banyaknya subhimpunan dari X yang terdiri dari K anggota yang tidak memuat Xn plus 1 ditambah dengan banyaknya subhimpunan dari X yang terdiri dari K anggota yang memuat Xn plus 1. Dan demikian diperoleh kombinasi N plus 1 K itu sama dengan kombinasi N K ditambah kombinasi N K-1 sehingga terbukti bahwa untuk setiap bilangan bulat non negatif N dan K dengan K kurang dari sama dengan N berlaku rumus atau identitas Pascal tersebut, yaitu kombinasi dari N plus 1K itu sama dengan kombinasi dari NK ditambah dengan kombinasi dari NK-1. Dan ini ada segitiga Pascal terdiri dari 9 baris. Baris ke-0 adalah 1, baris ke-1 1 1, baris kedua 1 2 1, baris ketiga 1 3 3 1, baris keempat 1 4 6 4 1, baris kelima 1 5 10 10 5 1 dan seterusnya. Jadi 2 ini didapat dari 1 plus 1. Bila 1 yang diturunin, paling ujung kiri paling ujung kanan diturunin, kemudian didapatkan 1 plus 2 ini ya, untuk lebih membedakan 1 plus 2, jadi 1 plus 1 itu hasilnya adalah 2, kemudian 1 plus 2 hasilnya adalah 3.
Kemudian 2 plus 1 juga hasilnya adalah 3. Ini untuk baris yang ketiga. Kemudian lanjut lagi untuk baris keempat. 1 plus 3 sama dengan 4. 3 plus 3 sama dengan 6. Dan 3 plus 1 sama dengan 4. Kemudian untuk baris kelima juga sama seperti yang sebelumnya. 1 plus 4 sama dengan 5. 4 plus 6 sama dengan 10. 6 plus 4 sama dengan 10. 4 plus 1 sama dengan 5. Dan seterusnya. Hingga baris ke-8. Kemudian ini yang terdiri dari 5 baris. 111, 121, 1331, 14641. Ini sudah ada cara bagaimana membuat suatu baris dari segitiga Pascal. Nah, sini untuk setiap X dan Y anggota bilangan real berlaku X plus Y pangkat 0 itu sama dengan 1. X plus Y pangkat 1 sama dengan X plus Y. X plus Y pangkat 2 sama dengan X kuadrat. X pangkat 2 plus 2XY plus Y pangkat 2. X plus Y pangkat 3. X pangkat 3 plus 3X pangkat 2Y plus 3XY pangkat 2 plus Y pangkat 3. X plus Y pangkat 4 itu sama dengan X pangkat 4 plus 4X pangkat 3Y plus 6X pangkat 2 Y pangkat 2 plus 4X Y pangkat 3 plus Y pangkat 4. Dari sini terlihat sebuah pola dari koefisien X dan Y-nya. Di sini terlihat bahwa koefisiennya adalah 0 untuk X dan Y-nya, atau untuk variabelnya. Dan satu ini adalah koefisien konstan. Jadi, kita bisa lihat polanya untuk baris pertama yaitu 0. Itu 1. Kemudian untuk yang pangkat 1 itu koefisiennya 1, 1. Untuk yang pangkat 2 koefisiennya 1, 2, 1. Untuk yang pangkat 3 koefisiennya 1, 3, 3, 1. Untuk yang pangkat 4 koefisiennya 1, 4, 6, 4, 1. Jadi terlihat sebuah pola yaitu sama dengan pola dari segitiga Pascal tadi. Sehingga di sini ada untuk X plus Y pangkat 4 bagaimana cara memfaktorkannya. Bisa lihat. Nah, kemudian dari tabel di atas, kesimpulannya bentuk X pangkat N min K Y pangkat K terbentuk dari pemilihan Y sebanyak K faktor dan X sebanyak N min K faktor. Banyaknya bentuk yang seperti ini ada kombinasi dari N, K. Karena kombinasi N, K adalah banyak cara memilih K objek dari M objek. Nah, demikian ya, Bora. X plus Y pangkat N itu sama dengan kombinasi N0, X pangkat N Y0 plus kombinasi dari N1, X pangkat N min 1, Y pangkat 1 ditambah hingga seterusnya, yaitu kombinasi dari N min 1, X pangkat 1, Y pangkat N min 1 ditambah dengan kombinasi dari N, X pangkat 0, Y pangkat N. Kemudian untuk teorema binomial, jika N merupakan bilangan bulat non negatif, maka untuk setiap bilangan real X dan Y berlaku
dalam kurung X plus Y pangkat N sama dengan jumlah dari K sama dengan 0 ke N dari kombinasi N K X pangkat N min K Y pangkat K. Itu sama dengan X pangkat N ditambah kombinasi dari N 1X pangkat N min 1Y ditambah seterusnya hingga kombinasi N min 1X Y pangkat Y min N min 1 ditambah Y pangkat N. Dan ini ada bukti dari teorema binomial tersebut. Dan ada contoh soal, jabarkan ekspresi A plus 2B pangkat 4 dan menggunakan teorema binomial. A plus 2B pangkat 4 sama dengan A pangkat 4 ditambah, karena ini N-nya ada 4, maka kombinasi dari 41 A pangkat 3 2B plus kombinasi dari 42 A pangkat 2 2B pangkat 2 ditambah kombinasi dari 4 3A 2B pangkat 3 ditambah 2B pangkat 4 sama dengan A pangkat 4 ditambah 2 kombinasi dari 4 1 A pangkat 3B plus 2 pangkat 2 kombinasi 4 2 A pangkat 2 B pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 dari kombinasi 4 3A B pangkat 3 plus 2 pangkat 4 B pangkat 4 sehingga A pangkat 4 plus 8A pangkat 3B plus 24A pangkat 2 B pangkat 2 plus 32A B pangkat 3 plus 32 B pangkat 4. Jadi ini ada soal yang lain. Nah, kemudian ini notasi lain, teorema binomial. Jika N merupakan bilangan bulat non-negatif, maka tersedia bilangan real X dan Y berlaku. X plus Y pangkat N sama dengan jumlah dari K sama dengan 0 hingga N, kombinasi dari N, K, X pangkat N min K, Y pangkat K, itu sama dengan jumlahan dari K plus M sama dengan N faktorial per K faktorial dikali M faktorial X pangkat M, Y pangkat K, itu sama dengan jumlahan dari K plus M sama dengan M, kombinasi dari N, M, K, X pangkat M, Y pangkat K. Notasi tersebut secara umum akan digunakan untuk bentuk multilinear yang terdiri atas M buah variabel. Dalam kurung X1 plus X2 plus hingga XM pangkat N. Dan ada teorema multinomial. Jika N merupakan bilangan bulat non-negatif dan M merupakan bilangan bulat positif, maka tersedia bilangan real X1, X2 hingga Xn berlaku. X1 plus X2 plus hingga Xm pangkat N sama dengan jumlah dari N1 plus N2 hingga Nm sama dengan N. Kombinasi dari N, N1, N2 hingga seterusnya hingga Nm. X1 pangkat N1, X2 pangkat N2 hingga Xm pangkat Nm dengan kombinasi dari N, N1, N2, hingga seterusnya Nm sama dengan kombinasi dari N, N1 dikali kombinasi dari N min N1, N2 hingga seterusnya hingga kombinasi dari N min N1, min N2, min hingga Nm min 1, Nm. Jadi ada contohnya, diperhatikan bahwa X plus Y plus Y pangkat 2 sama X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus 2XY plus 2YZ plus 2ZX dan X plus Y plus Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 plus Y pangkat 3 plus Y pangkat 3 plus 3X pangkat 2Y plus 3X pangkat 2Z plus 3Y pangkat 2X plus 3Y pangkat 2Z plus 3Z pangkat 2X plus 3Z pangkat 2Y plus 6XYZ. Di sini terlihat bahwa koefisien XY kuadrat pada X plus Y plus Z pangkat 3 adalah, di sini lihat XY pangkat 2. Yaitu
kombinasi dari 3, 1,2,0 itu kombinasi dari 31 dikali kombinasi dari 22 dikali kombinasi 00. Sebenarnya 3 kali 1 kali 1 sama dengan 3. Kemudian koefisien XYZ pada jadi ekspresi plus pangkat 3 itu adalah kombinasi dari 3, 1,1,1 yaitu kombinasi dari 31 dikali kombinasi dari 21 dikali kombinasi dari 11 sehingga menghasilkan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Yang latihan soal. Kemudian dari teorema binomial tersebut yang tadi yang sudah dijabarkan, jika Y sama dengan 1 diperoleh akibat berikut ini, yaitu korolari 8. Jika N merupakan bilangan bulat non negatif, maka untuk setiap bilangan real X berlaku dalam kurung X plus 1 pangkat N sama dengan X pangkat N plus kombinasi N 1X pangkat N min 1 plus kombinasi N 2X pangkat N min 2 hingga kombinasi N min 1 X plus 1 bersama dengan jumlahan dari K sama dengan 0 hingga N kombinasi dari NK X N min K. Dan dari teorema tersebut juga jika X sama dengan 1 diperoleh jika N merupakan bilangan bulat non negatif, maka untuk setiap bilangan real Y berlaku 1 plus Y pangkat N sama dengan 1 plus kombinasi N1Y plus kombinasi N2Y pangkat 2 hingga kombinasi N-1Y pangkat N-1 ditambah dengan Y pangkat N atau jumlahan dari K plus 0 hingga N kombinasi dari N, K, Y, K. Kemudian ada lagi jika dari teorema tersebut jika X sama dengan 1 diperoleh untuk setiap bilangan non negatif N berlaku 2 pangkat N sama dengan 1 plus 1 pangkat N sama dengan jumlah dari K sama dengan 0 hingga N kombinasi dari NK 1 pangkat N min K dikali 1 pangkat K sehingga hasilnya adalah kombinasi dari bentuk itu sama dengan kombinasi dari jumlah dari K sama dengan 0 hingga N untuk kombinasi NK. Dan di sini ada akibat penjabaran lebih lanjut dari teorema binomial yang tadi. Yaitu untuk setiap bilangan bulat asli N berlaku 0. Jadi jika N merupakan bilangan asli dan X sama dengan 1 serta Y sama dengan min 1. 0 sama dengan 0 pangkat N sama dengan 1 min 1 pangkat N. Sebenarnya jumlah dari K plus 0 pangkat K plus 0 hingga N dari kombinasi NK 1 pangkat N min K dikali min 1 pangkat K sama dengan min 1 pangkat K jumlah dari K plus 0 N hingga N dan dari kombinasi NK. Jadi berdasarkan akibat 11 dan 12 diperoleh akibat berikut ini. Untuk setiap bilangan asli N berlaku kombinasi dari N0 plus kombinasi dari N2 ditambah seterusnya sama dengan kombinasi dari N1 ditambah kombinasi N2 ditambah seterusnya itu sama dengan 2 pangkat N per 2 sama dengan 2 pangkat N min 1. Ini ada binomial dan derivatif. Yaitu tadi akibat 8 sehingga 1 per N dalam kurung X plus 1 pangkat N itu sama dengan D per DX X plus 1 pangkat N. Jadi ini sama dengan ini. Kemudian ini X plus 1 pangkat N diturunkan, diderivatifkan sehingga adalah N kombinasi N0 X pangkat N min 1 plus N min 1 kombinasi N1 X pangkat N min 2 plus hingga 2 kombinasi N2X plus kombinasi N min 1. Mengenai binomial yang integral itu kebalikan dari derivatif. Jadi X plus 1 pangkat N min 1 plus 1 per N
plus 1 itu sebenarnya integral dari X plus 1 pangkat N dx. Jadi dari akibat 8 tersebut diintegralkan sehingga bentuk ini, yaitu bentuk yang ini, bentuk ini sama dengan bentuk ini semua. Fungsi integral yang biasa. Jadi perhatikan bahwa ketika X sama dengan 0 dan diperoleh C-nya itu sama dengan 1 per N plus 1. Jadinya bentuk ini bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Ya lanjut. Ini tinggal contoh-contoh soal. Nah, kemudian ini. Jika N merupakan bilangan bulat positif yaitu identitas Pascal. Diulang kembali, yaitu kombinasi dari N plus 1 K sama dengan kombinasi dari NK plus kombinasi NK min 1. Kemudian ada identitas holistik. Jika M dan N merupakan bilangan-bilangan bulat non negatif, maka berlaku jumlah dari K sama dengan 0 hingga N, kombinasi dari K, N, sama dengan kombinasi dari N plus 1, N plus 1. Ada buktinya. Nah, akibat dari teorema ini memunculkan suatu akibat, yaitu jika N dan K merupakan bilangan asli maka berlaku seperti ini. Jumlah dari I sama dengan 0 hingga K dari kombinasi dari N plus I. I sama dengan kombinasi dari N plus K plus 1 K. Artinya seperti ini. Kemudian ada identitas Van der Monde. Itu setiap bilangan-bilangan asli M, N, dan K berlaku kombinasi dari M plus N, K sama dengan jumlahan dari I sama dengan 0 hingga K dari kombinasi MI dikali kombinasi N, K min I. Kemudian ini contoh-contoh soal, latihan-latihan soal, dan ini daftar pustaka dan selesai. Kemudian saya akan lanjut kepada membaca ringkasan materi. Ini juga diambil dari website Menara Ilmu. Kita lihat ringkasan materinya terlebih dahulu. Nah ini. Sini hanya sampai teorema binomial. Ini sudah sama. Ini hanya ringkasan dari teorema binomial. Sedang kita lihat latihan soal dan ada pembahasannya. Di sini terlihat ada 5 latihan soal beserta pembahasannya. Kita mulai dari yang pertama. Tentukan koefisien X pangkat 2, Y pangkat 5, dan X pangkat 3, Y pangkat 4 ekspansi 2X plus Y pangkat 7. Jika kita jabarkan, mungkin akan memakan bisa, tapi mungkin akan memakan waktu yang banyak. Diperhatikan pada teorema binomial berikut setiap bilangan bulat N lebih besar atau sama dengan 0 berlaku tadi X plus Y pangkat N sama dengan jumlah dari R sama dengan 0 hingga N dari kombinasi NR X pangkat N min R Y pangkat R. Jadi menurut teorema binomial tersebut bentuk
Ini bentuk 2x plus Y pangkat 7 ini bisa dinyatakan dengan seperti ini. N-nya itu adalah 7 dan R. Jadi R-nya itu bergerak. Jadi sehingga 2 pangkat 7 min R, X pangkat 7 min R, Y pangkat R. Maka didapat koefisien X pangkat 2, Y pangkat 5 itu karena Y itu selalu berpangkat R, maka R di sini harus 5. Maka koefisiennya adalah ya ini, kombinasi dari 75 dikali 2 pangkat 2. Itu 84. Dari mana sih? Perhitungannya yaitu 7 faktorial per dibagi dengan 5 faktorial, 7 kurang 5 7 kurang 5 adalah 2 dikali 2 faktorial. 7 faktorial bisa dijabarkan menjadi 7 faktorial dikali 6 faktorial dikali 5 faktorial. 6. Salah. 7 kali 6 kali 5. 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial dikali 5 faktorial dikali 2 faktorial. Ini bisa dicoret. 2 faktorial bisa. Ini 3. Ini adalah 21. Kemudian dikali dengan 2 pangkat 2, 4. 1 kali 4, 84. Kemudian koefisien dari X pangkat 3, Y pangkat 4 juga sama dicarinya sehingga koefisiennya 280. Itu 7 kali 6. 7 faktorial itu kelihatan. 7 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial. 7 faktorial 7, 6, 5, 4 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. 4-nya bisa coret sehingga 36 dan 3 juga bisa sehingga 35. 35 kemudian 2 pangkat 3 adalah 8. 35 dikali 8 adalah 208. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu tentukan koefisien X pangkat 12 pada ekspansi X plus Y plus 1 per Y pangkat 20. Jadi sudah dijelaskan bahwa untuk misalkan N merupakan bilangan asli, maka untuk setiap semua X1, X2, hingga XK berlaku rumus ini. Sehingga ini adalah teorema multinomial. Sehingga menurut teorema multinomial di atas, diberi koefisien X pangkat 12 pada ekspansi tersebut adalah sebagai berikut. Yaitu 20, 12, kombinasi 20, 12,8,4. Kemudian kombinasi 20, 12, kombinasi 12 akan kombinasi dari 4 kan 225.970 kali 70 kali 1, 98
8.817.900 ini koefisien dari X pangkat 12. Caranya adalah ini kan 20 faktorial per 12 faktorial dikali 8 faktorial. Kemudian dikali dengan 12 faktorial dikali 8 faktorial dikali 4 faktorial. Kemudian dikali dengan faktorial per 4 faktorial dikali 6 faktorial. Ini bisa dicoret faktorial 12 faktorial sehingga tinggal 20 faktorial dibagi dengan 8 faktorial kali 8 faktorial dikali 4 faktorial. Jadi hasilnya adalah, dan kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu diberikan n, suatu n anggota dari bilangan asli, n anggota dari n besar. Buktikan bahwa ini sama dengan ini. Ini lebih kepada mengarah kepada soal induksi matematika bisa. Tapi bisa juga menggunakan manipulasi aljabar, kombinatorial juga bisa. Di sini ada dua cara, manipulasi aljabar dan argumentasi kombinatorial. Kita akan melihat dulu untuk manipulasi aljabarnya. Untuk argumentasi kombinatorial kita akan lewatkan. Jadi untuk bentuk ini, bentuk yang ruas kiri ini akan dijabarkan sehingga berbentuk seperti ini. Dari mana? Ini kita jabarkan terlebih dahulu menjadi bentuk dalam kurung n plus 1, kemudian jumlahan dari k plus 1 n k dikurangi dengan jumlah dari k plus 1 hingga n dari k pangkat 2. Ini rumus ini kan jumlahan dari k itu adalah n dalam kurung n plus 1 per 2, dan rumus dari ini, penjabaran dari ini, yaitu n dalam kurung n plus 1 dalam kurung 2n plus 1 per 6. Sehingga mengakibatkan sesudah penyebutnya disamakan menjadi n dalam kurung n plus 1 dalam kurung n plus 2 per 6. Nah ini bisa bersesuaian dengan bentuk n plus 2, kombinasi dari n plus 2, 3. Dari mana? Ya, dari ini. Kalau kita jabarkan bentuk ini, n plus 2 faktorial, n plus 2 n plus 2 faktorial per 3 faktorial kali n plus 2. Nah, min 3 faktorial. Ini bisa dijabarkan lebih lanjut menjadi n plus 2, kemudian sesuai dengan faktorial n plus 1, kemudian dikali n faktorial. Faktorial pun bisa dijabarkan lagi jadi n min 1 faktorial. Dan yang bawah
3 faktorial ada 6. Kita tulis. Terus N plus 2 min 3. Jadi N min 1 faktorial. N min 1 faktorial bisa dicoret. Sehingga hasilnya akan sama seperti ini. Jadi terbukti. Jadi sebenarnya ini saya hanya menjabarkan bentuk yang paling bawah. Untuk ini hanya sedikit memanipulasi saja, yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Di sini 2, di sini 6. Tuh. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat sama juga suruh buktikan. Soal yang kelima juga sama suruh membuktikan. Nah, ini sama saja, tinggal sedikit memainkan aljabar, memanipulasi aljabarnya saja. Atau bisa juga menggunakan argumentasi kombinatorial. Kalau ingin dengan memanipulasi aljabar lebih mudah dibandingkan dengan argumentasi kombinatorial. Misalnya ini. Kombinasi 2N2 itu sama dengan 2N faktorial per 2 faktorial yang kurang 2N min 2 faktorial. Ini sama dengan 2N pangkat 2 min N. Dari mana? Ya, dijabarkan. Ini kan 2N faktorial. Ini 2N min 2 faktorial. Ini kan 2N. Kali dengan 2N min 1. Kalikan dengan 2N min 2 faktorial. Per 2 kali 2N min 2 faktorial. Coret. Ini jadinya 4N kuadrat min 2N. Bagi dengan 2, saya 2N kuadrat plus min N. Kemudian ini dijabarkan. Yaitu menjadi N dalam kurung N1 plus N pangkat 2. Ini sama saja dengan yang atas. Kan kita membutuhkan N pangkat 2-nya. Kemudian sama kita manipulasi dengan mengalihkan yang ini, mengalihkan ini dengan 2 dikali N min 2 faktorial per 2 faktorial N min 2 faktorial. Ini kan sama saja dengan 2 dalam kurung 2 kombinasi dari N2 ditambah N pangkat 2. Terus kita lihat contoh yang terakhir. Mungkin setelah ini masih ada contoh yang lain, tapi mungkin hanya beberapa saja dari buku, dari beberapa sumber. Buktikan bukti kombinatorika untuk membuktikan persamaan tersebut. Ini pakai nggak pakai argumentasi. Jadi kita lihat ruas kiri, yaitu yang pangkat 3. Diberikan hitungan S yang terdiri dari 3 elemen yang dipilih dari himpunan 1, 2, hingga N. Maka cara menentukan elemennya adalah N kali N kali N, di mana N pangkat 3. Kemudian jika 3 ini diroskan jika 3 elemen dari S dipilih dari himpunan tadi, di mana jika semua elemen berbeda ada N dikali N-1 kali N-2, semua elemennya sama. N dikali 1 kali 1 sama dengan N. Jika 2 dari 3 elemennya sama, yaitu kombinasi dari 31 dikali N dikali N-1 dikali 1. Kemudian 3N dalam kurung N-1. Sehingga total memilihnya ada sebanyak ini.
Itu dari ini ditambahkan dengan ini, ditambahkan dengan ini. Hingga hasilnya seperti ini. Nah, ini dari Menara Ilmu. Kemudian masih ada lagi saya beberapa sumber. Pertama dari bukunya, kalau nggak salah, Kenneth Rosen, yang judulnya Discrete Mathematics and its Application. Misal kita lihat yang example 3. What is the coefficient of X? Ini 12 Y 13 in the expansion of X plus Y. Ini 25. From the binomial theorem, it follows that this coefficient is, jadi dari kombinasi 25, 13. 5 faktorial per 13 faktorial kali 12 faktorial. Hasilnya ada 5.200.300. Ini koefisien untuk ini X pangkat 12, Y pangkat 13. Kemudian ini, what is the coefficient of ini? Dari ekspansi, ini sama, ditanyakan koefisien ini. Tapi ekspansi ininya beda. Ini adalah 2X min 3Y pangkat 25. Nah, ini kan, jadi yang J atau yaitu J itu selalu ikut kepada Y, koefisien Y, variabel Y. Sedangkan X itu 25 min J. Jadi kalau ditanyakan Y-nya 13, ya maka J-nya 13. Sehingga jadi koefisiennya adalah ini. Apa namanya? Kombinasi dari 25 13 dikali dengan 2 pangkat 12 kali min 3 pangkat 13 sama dengan 25 faktorial per 13 faktorial dikali 12 faktorial. Ini ada tanda min, minnya pindah ke depan soalnya. Dikali dengan 2 pangkat 12 kali 3 pangkat 13. Ini pasti hasilnya sangat besar. Ini aja ini bagian depannya saja sudah 5.200.300. Bagian belakang lebih besar. Jadi kalau dikali ya mungkin akan lebih besar. Sangat besar sehingga untuk perhitungannya hanya dicukupkan sampai sini. Ini ada Sigma Pascal. Kemudian ada identitas van der Monde. Untuk contoh untuk identitas van der Monde, Sigma Pascal nggak ada. Sini tidak ada. Dan kita akan lanjut kepada buku yang kedua yaitu Counting dari Kemenkoh dan Engguan Tai. Nah, di sini soalnya mana? Saya juga tidak ada contoh-contoh soalnya ya. Sudah baik yang ini. Kita akan lihat ini dari bukunya Discrete Mathematics with Application dari Thomas Cauchy. Sini lebih ke tingkat lanjut. Juga bisa dipakai ke dalam submatrix. Nih, kita lihat contoh berapa.
Nggak ada juga ya, tidak ada juga. Ini lebih kepada penjabaran, lebih lanjutnya dari teorema binomial tadi. Di sini adalah data Catalan numbers. Ini di sini submatrix of a matrix. Dari teorema yang ini, dan subset ini 2 pangkat N ini bisa diaplikasikan kepada nih submatrix of a matrix. Mungkin yang terakhir bisa dilihat ke bukunya Discrete Mathematics with Application by Susana. Nih. X min 4 ya pangkat 4. Suruh kita menjabarkan. Sama dasarnya ya teorema binomial. Sehingga hasilnya X pangkatan 16X pangkat 3Y plus 96X pangkat 2Y pangkat 2 min 256X Y pangkat 3 plus 256Y pangkat 4. Dan seterusnya. Ya, karena saya sudah melihat berbagai contoh soal dan juga sudah membaca materi tentang teorema binomial yang akan berguna bagi saya dalam kegiatan perkuliahan, maka saya akan cukupkan kegiatan belajar saya hari ini sampai di sini saja. Karena ya tadi contoh-contoh soal sudah saya lihat hampir semua sama, hanya tinggal dibeda-bedakan angkanya saja dan butuh perhitungan yang lebih cermat kalau menyangkut pangkat-pangkat yang besar. Nah, sehingga di sini jadi sudah saya belajar tentang identitas Van der Monde, identitas Pascal, dan akibat-akibat dari teorema-teorema tersebut yang dimaksud dan korolari ini. Maka di dalam belajar saya hari ini saya cukupkan sampai di sini. Dan saya ucapkan terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.